Seorang pengacara bernama Rudi Esgani tewas seusai ditembak oleh orang tak dikenal saat perayaan malam pergantian tahun di Desa Patuku Limpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bode, Sulawesi Selatan pada Selasa 31 Desember 2024 pukul 22:30 waktu Indonesia Tengah. Ironisnya, Rudi ditembak di depan keluarganya termasuk sang istri. Akibat penembakan ini, dua peluru bersarang di wajah dan bagian dada korban. Belum diketahui motif ataupun pelaku penembakan terhadap Rudi. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, ada Wahda Diyar yang akan melaporkannya untuk Anda. Selamat siang, Wahda. Ya, Baik, selamat siang, ya, rekan Siska. Wahda. Wahda bisa jelaskan sejauh apa penyelidikan yang dilakukan oleh polisi terkait dengan kasus penembakan yang menimpa pengacara Rudi Esgani ini. Ya, terima kasih rekan Siska. Dari informasi yang 2025 kami tinggal peroleh, menghitung jam lagi, terima pengacara kasih Pak Rudi Sedi. tewas tertembak di kediaman istrinya yang berada di Desa Patuku Limpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone. Rudi tewas tertembak oleh orang yang tidak dikenal. Diketahui orang tidak dikenal tersebut mengemudikan sebuah mobil waktu malam pergantian, detik-detik malam pergantian tahun baru di Lapariaja. Dari informasi yang kami peroleh, pengacara Rudi tewas tertembak saat dilarikan ke rumah puskesmas terdekat di Lapariaja, rekan Siska. Baik, Wada, lalu apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian terkait dengan kasus ini? Ya, dari informasi yang kami peroleh, Kasih Humas Polres Bone yakni Ibtu Rayendra Muhtar mengungkapkan bahwa pihaknya akan menerjunkan tim gabungan untuk mengusut kasus penembakan yang menewaskan pengacara di Kabupaten Bone ini, rekan Siska. Dan mereka telah menerjunkan tim gabungan yang terdiri dari tim reserse, Polsek dan juga jajarannya untuk menindaklanjuti perkara dengan tewasnya pengacara yang ada di Kabupaten Bone, rekan Siska. Baik, berdasarkan tadi secara bersama dengan pihak kepolisian, apakah ada juga mendapatkan informasi apakah pihak polisi sudah mengantongi identitas pelaku? Wada. Ya, dari informasi yang kami peroleh, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan motif dan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini, rekan Siska. Dan tentunya kami akan tetap mengupdatekan laporan dari lokasi mengenai peristiwa yang menyebabkan terjadinya penembakan yang menewaskan pengacara di Lapri, rekan Siska. Baik, Wada, apalagi informasi yang Anda dapatkan terkait dengan peristiwa penembakan yang dialami oleh pengacara Rudi Esgani ini dan uh, siapa saja saksi yang ada di lokasi saat kejadian? Ya, dari informasi yang kami peroleh rekan Siska, korban Rudi tewas di kediaman istrinya, dan dari informasi yang kami peroleh, rekan Rudi baru saja menangani sebuah kasus perihal perkara tanah, dan di mana kasus tersebut dimenangkan oleh pihak Rudi atau korban, rekan Siska. Baik, lalu bagaimana terkait dengan saksi yang ada di lokasi? Siapa sajakah mereka? Adakah informasi terkait dengan hal itu, Wada? Ya, dari informasi yang kami peroleh, rekan, adapun saksi mata yang ada di lokasi ada sekitar 20 orang, termasuk dengan istri korban. Dan korban langsung ditembak dari luar ruangan sehingga bersamaan dengan bunyi petasan, sehingga pada saat itu orang yang berada di dalam ruangan tidak terlalu mengetahui siapakah orang yang telah menembak Rudi dari luar ruangan, rekan Siska. Baik, Wada, terkait dengan lokasi penembakan, apakah itu rumah dari Rudi sendiri atau dari rumah keluarganya? Ya, dari informasi yang kami peroleh rekan Siska, sekarang kondisi jenazah telah dibawa di Makassar, Polda Sulsel untuk ditindaklanjuti lebih dalam lagi, rekan. Terkait dengan TKP, Wada, apakah itu rumah dari Rudi Esgadi sendiri ataupun
rumah dari keluarganya? Ya, terima kasih. Dari informasi yang kami peroleh, lokasi tempat kejadian perkara tersebut merupakan kediaman istrinya yang berada di Desa Telu Lepue di Kecamatan Laparia, Jerkan, Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Timur Wadaniar atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Dan apa betul ada kejadian penembakan seorang pengacara? Ya betul, kejadian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sekitar pukul 21.50 WITA di Dusun Limpoe, Desa Patuku Limpoe, Kecamatan Apri, Kabupaten Bone. Yang ditembak itu siapa? Yang ditembak berinisial RD, seorang pengacara yang bertempat tinggal di Makassar, Kota Makassar. Korban meninggal dunia. Ya, pada saat terjadi penembakan tersebut, korban dibawa ke Puskesmas Lapariaja dan sesaat setelah tiba di Puskesmas Lapariaja, korban meninggal dunia. Langkah kepolisian sekarang? Langkah-langkah yang kami lakukan pada malam itu yaitu kami membentuk tim gabungan antara Reskrim, Intel, Narkoba, dan Polsek untuk mengungkap pelaku itu untuk mendatangi TKP. Luka tembak pada bagian apa? Luka tembak korban terdapat di bawah mata sebelah kanan. Oke. Ya, ada beberapa memang kasus yang ditangani di Polres Bone yang beliau tangani. Profesi korban ini apa? Seorang pengacara yang mana sudah membangun kantornya di samping rumahnya di Lapri, di Dusun Limpoe, Desa Limpoe, Kecamatan Lapri. Jenazah pengacara Rudi S. Gani menjalani otopsi di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulawesi Selatan pada Rabu 1 Januari 2025. Selama jalannya proses otopsi, istri Rudi, Mariam, juga tampak ada di lokasi, didampingi sejumlah kerabat. Dan lebih lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur, Muslimin Emba, yang sudah ada di Bidokes Polda Sulsel. Selamat siang, Emba. Ya, selamat siang, Siska. Baik, Mbak, bagaimana pantauan Anda saat ini di Bidokes Polda Sulsel? Apakah proses otopsi sudah selesai dilaksanakan? Ya, baik, Siska dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa jenazah almarhum Rudi S. Gani ataupun pengacara yang tewas ditembak di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan oleh orang tidak dikenal pada Selasa malam atau jelang malam pergantian tahun, saat ini telah diotopsi oleh Bidokes Polda Sulsel, tepatnya di ruang forensik atau ruang jenazah RS Bayangkara. Itu telah diotopsi dan telah dibawa oleh keluarga korban ke rumah duka di Kaluku Bodowa, Kecamatan Talo, Kota Makassar untuk disemayamkan. Proses otopsi tadi berlangsung dari pagi hingga pukul 13.57 waktu Indonesia Tengah, Siska. Baik, Mbak, tadi ada sempat berbincang dengan istri korban, lalu bagaimana dengan kondisinya saat itu? Ya, Siska, bisa saya jelaskan bahwa kami sempat mewawancarai istri almarhum, yaitu Ibu Haja Maryam. Istri almarhum ini menjelaskan detik-detik terjadinya dugaan penembakan terhadap suaminya Rudi S. Gani di rumahnya, yaitu saat kejadian Maryam dan korban
berserta kerabat atau keluarga dekatnya itu sementara santap malam sambil menunggu malam pergantian tahun. Saat asik menyantap makanan yang disajikan, tiba-tiba Maria mengaku mendengar suara ledakan dan seketika itu Rudy yang tepat berada di sampingnya tumbang atau tergeletak di lantai. Saat tergeletak, Maryam melihat kondisi sang suami, awalnya curiga bahwa suaminya ini mengalami pecah pembuluh darah karena keluar darah di mulut. Namun setelah darah dibersihkan, ternyata ada luka lebam di samping hidung atau di sisi kanan hidung almarhum. Setelah dibawa ke puskesmas terdekat dan polisi hadir mengecek kondisi fisik dari korban, kuat dugaan korban Rudy Esgani ini adalah korban penembakan dari luka yang terdapat di sisi hidung sebelah kanannya almarhum. Setelah itu pihak keluarga pun berinisiatif berkoordinasi dengan penyidik untuk melakukan proses otopsi di RS Bayangkara ataupun di ruang forensik Bidokes Polda Sulsel, dan setelah kurang lebih 5 hingga 6 jam proses otopsi berlangsung, jenazah telah dibawa ke rumah duka tepatnya di Kecamatan Talo, Kota Makassar. Siska. Baik Mbak. Apakah pihak keluarga yang ada di lokasi kejadian saat itu tidak melihat sesuatu ataupun orang yang mencurigakan? Ya, hal ini sempat kami tanyakan juga ke istri almarhum, namun Maryam mengaku tidak melihat persis seperti apa situasi di sekitar rumahnya karena terhalang oleh mobil yang terparkir di sisi atau di halaman depan rumah. Kemudian lokasi jalan yang ada di depan rumah itu tidak begitu terang atau gelap, sehingga Maryam mengaku tidak fokus untuk memperhatikan situasi yang ada di sekitar rumah itu karena kondisi saat itu Maryam dan keluarga lainnya juga dalam kondisi panik. Siska. Baik. Mbak, apakah dari pihak keluarga sendiri kemarin atau sebelum kejadian penembakan sempat dapat keluhan dari korban terkait dengan adanya ancaman atau mungkin intimidasi yang didapatkan? Ya, pengakuan istri almarhum atau Maryam ini mengatakan sejauh ini dalam menjalankan profesinya sebagai pengacara, Rudy Esgani belum pernah bercerita tentang masalah besar yang dialami. Dan juga sepengetahuan Maryam belum pernah berseteru ataupun bermasalah dengan orang-orang besar begitu. Namun kasus yang terakhir didampingi yaitu kasus terkait penyerobotan lahan, di mana posisi Rudy ini sebagai pendamping hukum dari tergugat penyerobotan lahan yang saat ini bergulir di Polres Bone. Siska. Baik. Mbak, informasi apa lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan peristiwa penembakan terhadap pengacara Rudy Esgani ini? Ya, rencananya pengacara Rudy Esgani ini jenazahnya akan dimakamkan di Kabupaten Pangkep, tepatnya di kampung halaman istrinya pada Kamis besok, mengingat jenazah atau pihak keluarga menunggu kehadiran salah satu anak almarhum yang saat ini berada di Dubai bekerja sebagai pelayaran. Infonya saat ini anak almarhum ini dalam perjalanan menuju Makassar, sehingga proses pemakaman yang sedianya mungkin dilakukan hari ini itu diundur atau ditunda untuk Kamis besok pagi. Siska. Tiba-tiba ada suara ledakan. Ledakan. Langsung dia tergeletak, sudah itu aja. Ada berapa malam itu ada di rumah? Berapa orang? Sekitar, kalau ada 20 ya, sama anak-anak mungkin sekitar. Keluarga semua ya? Keluarga semua. Keluarga semua. Cucu, keponakan, saudara, semua. Tapi posisi almarhum di mana pada saat itu? Di samping saya. Di samping ya? Waktu suara ledakan itu, ibu lihat ada tidak orang di luar rumah atau Tidak ada karena gelap. Gelap juga? Karena itu gelap karena mobil di depan, ada mobil terparkir di belakang dua, jadi di belakang mobil itu agak gelap. Gelap. Tapi ibu tidak lihat posisi mobil atau kendaraan di sekitaran sana yang melintas atau?
tidak ada diperhatikan dek, karena kita di situ sementara makan. Bu, pada saat tergeletak almarhum ini, ibu lihat ada luka apa di situ? Yang saya lihat itu, saya belum lihat luka. Pemikiran saya itu pecah pembuluh darah karena darah keluar. Jadi saya periksa ternyata tidak. Saya bersihkan, baru saya lihat memar di hidung, di samping hidung. Itu aja. Cuma baru saya tahu di puskesmas waktu polisi bilang bahwa ini tembakan, ditembak. Ada berapa luka tembak? Satu. Di bagian mana? Sebelah kanan. Kanannya. Kalau di bagian tubuhnya kayak dada kah? Tidak ada. Oh, tidak kelihatan atau? Tidak ada. Tidak ada. Saya periksa. Berarti hanya di bagian hidung, wajahnya. Saya periksa, saya pikir karena darah sama di sini semua basah, darah semua di belakang. Saya periksa semua, ternyata tidak ada luka darah dari mulut ke belakang. Itu sekitar pukul berapa bu kejadiannya? Setengah 9 kan. Oh, jam 9 ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.